Yo, konnichiwa. Manga yang mau gua bahas ini katanya adalah cerita berdasarkan peristiwa nyata. Sebuah tubuh dengan beberapa anggota badan yang terpisah ditemukan di tepi sungai. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi pun memverifikasi identitas korban sebagai Miyagawa Yaeko. Namun, yang lebih mengejutkannya lagi, pelaku kejahatan brutal tersebut tidak lain adalah Miyagawa Hikari yang merupakan putri dari korban. Diketahui bahwa di masa lalu, Miyagawa Hikari terus-menerus dipaksa oleh ibunya untuk belajar terlalu banyak dan gagal dalam ujian masuk Universitas Kedokteran sebanyak 9 kali. Namun ibunya tetap tidak berniat untuk berhenti dan kemudian tragedi seperti itu pun terjadi. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau kalian suka alur cerita manga seperti ini, jangan lupa tulis di kolom komentar karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah gak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang ibu yang saat itu sedang mengajari anaknya tentang cara melihat jam. Anaknya pun saat itu juga terus berusaha keras menjawab semua pertanyaan dari sang ibu. Tapi tetap aja, karena usianya yang saat itu masih terlalu muda banget, mengingat semua itu tentu saja akan terasa sangat sulit bagi anak itu. Tetapi sayangnya sang ibu saat itu tidak memahaminya sama sekali dan terus-terusan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada anaknya, yang bikin kepala anaknya pun saat itu ngerasa semakin pusing banget. Apalagi semakin lama dia mulai sampai di bagian yang dia rasa sangat sulit. Apalagi ketika dirinya salah menjawab, ibunya pasti akan langsung memarahinya, yang membuat anak itu pun ketakutan dan pada akhirnya sampai menjawab hal yang salah. Ngedengar anaknya yang saat itu ngejawab salah, sang ibu pun saat itu langsung memarahinya, bahkan sampai membentak-bentak dirinya itu. Dia terus meminta anaknya untuk memperhatikan apa yang diajarkannya itu baik-baik dan jangan pernah melupakannya seperti itu. Dia juga mengatakan kepada anaknya untuk harus selalu mengingat apa yang diajarkan. Ya intinya kesalahan kecil aja bisa bikin ibu dari Hikari ini sampai membentak-bentak dirinya. Dia juga mengatakan kepada Hikari, kenapa kau bisa sebodoh ini? Yang bikin Hikari yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang di dalam hati, kalau kau tanya kenapa, aku pun juga tidak tahu. Ini terasa sangat susah bagiku dan kau terasa sangat menakutkan. 30 tahun kemudian setelah kejadian itu, di suatu hari, tepatnya di tempat tertentu, terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang berkumpul. Mereka pun saat itu berkata satu sama lain, apakah kau melihat gagak itu? Sepertinya ada yang aneh di sana. Lihat itu, bukankah itu adalah manusia? Temannya yang mendengar ucapan kayak gitu pun merasa sangat panik dan langsung menghubungi pihak kepolisian dan memberitahukan kasus mayat itu kepada pihak polisi. Polisi pun saat itu langsung menuju ke TKP dan mengidentifikasikan korban yang ada di tempat itu. Dan pada akhirnya pun diketahui bahwa identitas mayat itu adalah ibu dari Hikari Miyagawa yang bernama Yaeko. Dia berumur 38 tahun. 2 tahun setelah kasus itu terungkap, tepatnya di rumah tahanan yang saat ini sedang menahan Hikari, terlihatlah seorang wanita yang bernama Sayaka. Alasannya datang ke penjara ini hanya untuk menemui Hikari dan menanyakan beberapa hal terkait kasus dirinya itu. Di dalam hatinya, Sayaka pun sempat mengatakan, apakah dia akan menjawab pertanyaanku? Bahkan aku tidak mengenalnya sama sekali. Jika aku berada di posisinya, tentu saja aku tidak akan mau berbicara dengan siapapun. Tapi jika aku lihat-lihat, anak itu benar-benar sangat aneh. Seorang ibu yang percaya pada hasil didikan anaknya, kenapa anaknya malah melakukan hal mengerikan seperti itu? Namun ada satu perkataan yang membuat diriku merasa sangat penasaran, dan karena alasan itulah aku ingin mewawancarinya secara langsung. Kata-kata yang dimaksudkan oleh Sayaka itu adalah melepaskan diri dari mantra ibuku. Kalimat itu terus membuat Sayaka sampai tidak bisa tidur memikirkan semua itu, karena dia tidak mengerti apa maksud tulisan itu. Karena jujur aja, bagi Sayaka, melakukan tindakan seperti itu adalah kesalahan. Dia bahkan sempat mengingat momen di mana ibunya pernah berkata kepada dirinya,
kalau ada sesuatu yang susah, jangan lupa ceritakan kepada ibu. Dan Sayaka pun saat itu terus mendapat support dari sang ibu. Bahkan ibunya juga mengatakan kepada Sayaka untuk semangat karena dirinya akan selalu mendukungnya. Yang bikin Sayaka pun ngerasa senang banget karena ibunya selalu ada ketika dia membutuhkan. Bahkan dia sangat mencintai sang ibu. Beberapa saat setelah kejadian itu, Sayaka pun mulai ngerasa takut untuk mewawancarai Hikari. Namun karena nomornya saat itu udah dipanggil, dia pun saat itu langsung datang untuk bertemu dengan Hikari. Pihak kepolisian pun saat itu bilang sama Sayaka bahwa waktu kunjungannya hanya 15 menit dan tidak bisa diperpanjang. Di momen ini, Sayaka pun langsung mengenalkan dirinya kepada Hikari dan juga mengatakan kepada Hikari kalau dia bekerja sebagai reporter dan datang ke sini untuk menanyai beberapa hal kepada Hikari. Hikari yang ngedengar ucapan itu pun juga mengenalkan dirinya sambil ngucapin makasih sama Sayaka karena udah mau nemuin dirinya. Sayaka yang ngelihat Hikari itu pun ngerasa aneh karena Hikari yang dipikirannya tidak seperti apa yang dilihatnya saat ini. Hikari terlihat seperti gadis biasa. Dia pun kemudian menanyakan kepada Hikari. Dia telah membaca beberapa dokumen yang telah diterbitkan tentang kasus di mana Hikari membunuh ibunya itu. Tetapi dia ingin mendengar pendapat Hikari secara langsung. Hikari yang ngedengar ucapan kayak gitu dari Sayaka pun ngerasa seneng banget. Apalagi ini pertama kalinya ada orang yang ingin mendengarkan cerita asli versi dirinya itu. Hikari pun kemudian berbincang-bincang banyak hal termasuk tentang hal-hal yang dia sukai. Dan beberapa saat setelah obrolan yang sangat panjang itu, Sayaka pun menanyakan, "Aku ingin tahu, apa maksudmu? Aku ingin lepas dari mantra ibuku dalam tulisan itu. Apa kau selama ini telah mengalami hal yang benar-benar sangat tragis?" Mendengar ucapan kayak gitu dari Sayaka, Hikari pun saat itu ngejelasin kalau ada banyak hal menyeramkan yang sudah dialami. Meskipun itu juga termasuk hal yang sangat kejam, tapi dia tidak pernah membencinya sama sekali. Lebih tepatnya, dia selalu menyayangi ibunya. Begitulah ucap Hikari. Scene kemudian berpindah mengenang flashback di mana Hikari saat itu sedang dijemput oleh ibunya. Kita diperlihatkan Hikari yang saat itu bermain dengan anak-anak SMP. Tetapi ketika anak-anak itu menyapa ibu Hikari, ibunya bahkan tidak memperdulikannya sama sekali dan malah mengajak Hikari untuk langsung pulang aja. Yang bikin mereka semua pun saat itu ngerasa sangat kebingungan. Bahkan ibunya kemudian bilang sama Hikari kalau Hikari tuh nggak boleh main-main sama anak-anak seperti itu. Karena anak-anak SMP negeri itu merupakan anak-anak yang sangat jelek. Begitulah kata sang ibu. Hikari yang masih kecil dan gak tahu apa-apa itu pun cuma bisa nuruti apa yang dibilang sama sang ibu. Apalagi ibunya bilang kalau sekolah itu adalah bangunan yang sangat bagus, tapi mereka hanyalah murid-murid bodoh yang tidak pernah serius dalam belajar. Itu adalah murid-murid yang tidak pantas. Mendengar ucapan kayak gitu dari sang ibu, Hikari pun saat itu hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh ibunya. Jika ibunya mengatakan mereka adalah orang bodoh, berarti itulah kebenarannya. Begitulah anggapan Hikari saat itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, ibunya pun menyampaikan kepada Hikari kalau mereka nggak lama lagi bakalan pindah rumah. Dan rumahnya kali ini bakal lebih besar dari rumah sebelumnya. Hikari yang ngedengar ucapan kayak gitu pun ngerasa senang banget. Dan bilang sama ibunya apakah dia juga boleh memiliki anjing di rumah itu. Ibunya pun saat itu langsung membolehkannya. Dan mereka pun sempat singgah ke sebuah minimarket. Hikari pun saat itu ngerasa seneng banget dan lari ke sana kemari karena gak lama lagi bakal punya peliharaan. Tapi tiba-tiba ibunya terjatuh di tempat itu yang bikin orang-orang yang ngelihat kejadian itu pun ngerasa panik banget. Mereka pun kemudian memanggil ambulan dan membawa ibu dari Hikari itu ke dokter. Beberapa saat setelah kejadian itu, dokter pun saat itu menyampaikan bahwa ibunya itu terkena anemia. Si dokter juga bilang kalau sebelumnya anaknya itu kelihatan khawatir banget. Mendengar ucapan kayak gitu, sang ibu pun langsung ngucapin makasih sama Hikari. Tapi Hikari tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan wajah sang ibu. Ketika aku dewasa nanti, aku akan selalu melindungimu. Ketika aku dewasa nanti, aku akan selalu menyembuhkanmu. Jadi aku akan menjadi orang dewasa. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Hikari, ibunya pun saat itu langsung memeluknya dan mengatakan
kau akan menjadi dokter yang terbaik untuk ibu. Tapi ternyata perkataan dari Hikari ini bakal menjadi awal mula kehancuran hidup Hikari. Dan mentalnya gak lama lagi akan dijatuhkan oleh ibunya sendiri. Karena dari kejadian itu, ibunya pun mulai bertekad bahwa dia harus mendidik anaknya lebih keras daripada orang lain. Beberapa saat setelah kejadian itu, keseharian antara Hikari dan ibunya pun mulai berjalan semakin tegang. Apalagi ketika ibunya mengajari sesuatu kepada Hikari dan Hikari tidak bisa melakukan itu. Ibunya terus memarah-marahi dirinya, bahkan sampai membentak-bentak dirinya itu, yang bikin mental Hikari pun saat itu perlahan-lahan makin jatuh. Dia hanya bisa mengatakan maaf kepada sang ibu. Dan parahnya lagi, Hikari bahkan sampai belajar seharian penuh untuk menyenangkan hati sang ibu. Tapi ibunya itu tidak pernah puas sama apa yang dilakuin oleh Hikari itu. Beberapa saat setelah kejadian itu, ketika Hikari lagi main-main sama anjingnya, ayahnya pun pulang ke tempat itu, yang bikin Hikari pun langsung membukakan pintu dan menyambut sang ayah. Sang ayah pun saat itu tersenyum kepada Hikari sambil mengelus kepala anaknya itu. Tapi ketika dirinya baru duduk ke tempat itu, tiba-tiba sang istri pun malah memarahinya dan bilang, "Bukankah aku udah bilang samamu kalau baru sampai rumah itu langsung ganti baju?" Yang bikin sang suami pun saat itu langsung menurutinya aja. Di momen ini, baru aja suaminya mau duduk, istrinya itu malah kembali memarahinya dan bilang, "Sini keluarin kotak bekalmu, biar aku cuci itu." Dia bahkan terus memarahi suaminya itu, tapi suaminya saat itu tidak memarahinya balik dan memberikan kotak bekal itu kepada sang istri sambil meminta maaf. Meskipun sang istri saat itu terus menyalahkan dirinya, yang dilakukan sang suami saat itu hanya meminta maaf kepada dirinya itu. Dan Hikari terus menyaksikan kejadian itu di mana ayahnya terus dimarahi oleh sang ibu. Di dalam hatinya, Hikari pun mengatakan, "Ayah selalu dimarahinya seperti itu, sama seperti diriku." Lama-lama aku mulai muak dengan semua ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka bertiga pun sempat mampir ke sebuah kedai makan. Tapi ketika memesan makanan di tempat itu, sang ibu malah memarahi ayahnya. Kenapa dia memesan makanan seperti itu? Tapi sang ayah saat itu bilang kalau dirinya tuh pengen aja makan makanan kayak gitu. Tapi sang istri saat itu tetap memarahinya karena menganggap bahwa itu adalah pemborosan. Sedangkan Hikari yang ngelihat kejadian itu pun melirik ke arah lain. Dan terlihatlah seorang anak yang saat itu sedang bersama ayah dan ibunya. Mereka terlihat sangat bersenang-senang, berbeda dengan apa yang dialaminya saat ini. Dia pun kemudian bilang di dalam hatinya, "Apakah keluargaku akan menjadi lebih menyenangkan ketika ibu tidak ada?" Beberapa saat setelah kejadian itu, ayahnya mulai mengajak Hikari untuk liburan bersama, yang bikin Hikari pun saat itu ngerasa sangat senang. Apalagi sang ayah benar-benar perhatian banget sama dirinya itu. Ketika dia bermain ke sana kemari, sang ayah terus mengawasinya dengan sangat lembut dan meminta Hikari untuk terus berhati-hati. Ini adalah momen yang sangat membahagiakan bagi Hikari. Bahkan ketika Hikari kejauhan, ayahnya saat itu terus memanggil Hikari untuk kembali. Di momen ini Hikari pun sempat meminta maaf kepada sang ayah karena dia tidak berhasil menangkap satupun ikan. Tapi ayahnya saat itu tidak memarahinya sama sekali dan bahkan bilang kalau dia masih punya persediaan makanan. Dia pun kemudian bertanya kepada Hikari, "Hikari, apakah kau mau pindah sekolah?" Hikari yang ngedengar ucapan itu pun bingung harus ngejawab apa. Yang bikin ayahnya pun saat itu mengganti pertanyaan, "Hikari, apakah kau menyayangi ibumu?" Mendengar ucapan kayak gitu dari sang ayah, Hikari pun saat itu menjawab iya, yang bikin sang ayah pun saat itu terkejut. Tapi sebelum sang ayah menjelaskan apa maksud pertanyaannya itu, tiba-tiba hujan deras pun terjadi di tempat itu, yang bikin mereka pun saat itu langsung meneduh dan memasuki mobil itu. Mereka pun saat itu langsung menuju ke rumah. Hari liburan pun telah selesai. Kita kemudian diperlihatkan Hikari yang saat ini sedang berada di sekolahnya. Terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang dibagikan nilai oleh sang guru. Ada yang mendapat nilai 45, ada juga yang mendapat nilai 65, dan beberapa ada yang mendapat nilai 70. Teman-teman Hikari pun kemudian mendekati Hikari untuk menanyakan kepada Hikari berapa nilainya. Dan nilai Hikari saat itu menjadi yang paling tinggi di antara teman-temannya. Tapi ketika teman-temannya saat itu ngerasa senang, Hikari malah ketakutan dan bahkan sampai ngomong di dalam hatinya, "Ini adalah hal yang terburuk. Apa yang harus aku lakukan?
Jika ibu melihat ini, dia pasti akan memarahiku. Padahal nilai Hikari saat itu mencapai angka 8,9. Tapi Hikari tetap ngerasa takut banget karena dirinya mengetahui sifat ibunya itu. Bahkan saking takutnya Hikari sama ibunya, dia sampai mendoakan hal-hal buruk tentang ibunya itu. Dan episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.